dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Jadi, kali ini Winnie bakal mempresentasikan terkait kampanye edukasi kesehatan mental di masa pandemi. Nah, penyebab pandemi COVID-19 telah membuat banyak orang merasa ketakutan atau cemas secara berlebihan karena jumlah kasus COVID-19 terus bertambah setiap harinya. Hal inilah yang mengharuskan setiap individu untuk melakukan karantina di rumah masing-masing, sehingga aktivitas sehari-hari pun terhambat yang pada akhirnya menimbulkan kejenuhan pada setiap individu. Selain itu, pandemi COVID-19 mengakibatkan banyak orang kehilangan pekerjaan karena perusahaan tempat mereka bekerja mengalami krisis, sehingga banyak orang merasakan stres karena mereka terancam tidak bisa memenuhi pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Hal-hal tersebutlah yang menyebabkan banyak orang merasakan stres, cemas, gelisah, ketakutan, dan gejala gangguan mental lainnya yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat kesehatan mental, yang kemudian kesehatan mental itu bakal menurun. Nah, gangguan mental. Apa sih itu gangguan mental? Gangguan mental adalah salah satu jenis gangguan pada seseorang yang dapat mempengaruhi cara berpikir, mempengaruhi emosi, dan tingkah laku seseorang. Jadi, gangguan mental ini sangat sensitif dan sangat mempengaruhi pribadi seseorang. Nah, ciri-ciri gangguan mental. Yang pertama itu suasana hati yang berubah sangat drastis dari sangat sedih menjadi sangat gembira atau sebaliknya. Jadi orang yang mengalami gangguan mental bakal sangat mudah suasana hatinya itu berubah dari yang sedih menjadi senang, senang menjadi yang sedih. Nah, itulah ciri-ciri gangguan mental. Yang kedua yaitu ketakutan berlebihan bahkan menarik diri dari kehidupan sosial. Jadi, orang yang mengalami gangguan mental itu bakal merasakan ketakutan berlebihan. Aku bisa ini nggak ya? Aku bisa itu nggak? Nah, itu mereka hal-hal sepele pun itu bakal dipikirkannya. Sehingga mereka sangat menutup diri dan tidak terbuka pada seseorang dan sangat menjauhi dirinya dari kehidupan sosial. Nah, yang ketiga yaitu kerap merasa sangat marah hingga suka melakukan kekerasan. Jadi, orang yang mengalami gangguan mental itu tuh mereka sangat tidak bisa mengontrol emosinya. Mereka lebih suka marah, lebih suka melakukan hal-hal kekerasan yang bisa membuat orang lain akan keberadaannya. Terus yang keempat yaitu mengalami delusional. Jadi orang yang mengalami gangguan mental, dia akan sering menghayal sesuatu hal yang tidak seharusnya mereka lakukan. Nah, bagaimana sih cara mengedukasi di masa pandemi ini? Yang pertama yaitu kampanye sosial media. Jadi, cara kita untuk cara tenaga kesehatan untuk bisa menurunkan kesehatan mental itu dengan cara kampanye sosial media. Jadi, kita perlu melakukan posting konten mengenai kesehatan mental tentang definisi kesehatan mental, penyebab terjadinya masalah kesehatan mental, terus tuh hal-hal yang mempengaruhi kesehatan mental, serta bagaimana sih cara menangani kesehatan mental tersebut. Nah, yang kedua itu bisa live bersama narasumber mengenai kesehatan mental. Jadi, kita bisa memberikan edukasi kepada teman-teman yang lagi mengalami gangguan mental atau mencegah untuk teman-teman yang lagi bisa terancam pada gangguan mental. Nah, itu kita bisa melakukan edukasi tersebut. Nah, yang kedua yaitu melakukan webinar yang bertemakan edukasi kesehatan mental di masa pandemi COVID-19. Jadi, dengan adanya webinar ini, maka kita sebagai seseorang yang
lagi stres, lagi mengalami gelisah atau mengalami ketakutan, bisa mengontrol emosi kita, bisa mengontrol kesehatan kita supaya mental kita itu tidak mengalami gangguan. Nah, kesimpulannya yaitu kesehatan mental menjadi hal yang sangat penting untuk dijaga agar setiap orang bisa beradaptasi dengan baik dalam berbagai situasi atau keadaan lingkungan. Gangguan mental sekecil apapun penting untuk diperhatikan dan dicari jalan keluarnya. Salah satunya dengan peka terhadap perkembangan diri sendiri dan juga menjalin komunikasi yang baik dengan orang sekitar, mau terbuka, berusaha mencari jalan terbaik dan mencari pertolongan yang tepat, kemudian menjadi salah satu langkah untuk bisa mengatasi gangguan mental ini. Jadi gangguan mental ini sangat berpengaruh untuk kesehatan mental kita, walaupun dengan hal-hal sekecil apapun yang terkadang kita itu lebih tertutup akan sesuatu hal yang terjadi pada kita. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Harapannya supaya teman-teman semua maupun pendengar bisa mengambil hikmahnya dan bisa memberikan yang terbaik untuk kesehatan mental kita. Windy akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.